kajian hati. Hati. Siapa kira-kira yang mau bertanya lagi sama Aa Hilman? Silahkan. Siapa? Oke. Banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Aa, Teteh, saya Liza. Sebelumnya saya pernah menjadi single parent Aa selama 4 tahun. Mempunyai anak, 1 laki-laki. Nah, setelah 4 tahun saya menjadi single parent, saya alhamdulillah ada jodohnya lagi dan saya menikah dengan seorang bujangan. Anak 1, nggak punya saudara, maksudnya tunggal anak 1. Satu-satunya ya? Satu-satunya. Alhamdulillah orang tuanya masih lengkap, masih ada ibunya sama bapaknya. Dari cerita saya ini, Ustadz, dari awal pertamanya keluarga suami alhamdulillah terima. Setelah hampir setahun dia menerima anak saya, mendidik anak saya gitu Ustadz. Tapi setelah saya hamil, mempunyai anak dari suami saya yang sekarang, saya merasa anak saya terasingkan Ustadz. Anak saya jadi bulan-bulanan. Dan bulan-bulanan itu bukan dari sama suami saya, tapi dari kakek neneknya sambung. Jadi anak saya selalu dimarahin. Intinya pernah sampai di kesalahan sedikit marah gitu Ustaz. Bahkan sampai pernah diusir anak saya Ustaz. Akhirnya saya berontak Ustaz. Saya berantem, bertengkar sama mertua saya saking saya sakit hati Ustaz. Sampai akhirnya anak saya itu kayak merasa kena mentalnya gitu Ustaz. Jadi saya pernah saat hamil anak kedua dari suami, anak ketiga berarti ya Ustaz, itu saya pernah didorong sama mertua saya saat hamil. Anak saya yang pertama melihat Ustadz, jadi anak saya kayak kena mental, psikisnya kena. Saya nggak pernah bicara atau ngadu sama keluarga saya, tapi keluarga saya tahu dari anak saya saat liburan dia bercerita. Sampai akhirnya saya merelakan anak saya untuk jauh dari saya Ustadz. Saya kirim anak saya ke bapak yang pertama, ke Magelang. Tapi nggak lama Ustadz, hanya 1,5 tahun karena saya nggak bisa melihat anak saya jauh dari saya. Bahkan sampai sekolahnya pun berantakan. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk tarik kembali anak saya dengan catatan saya tidak mau bareng sama mertua saya gitu. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana cara saya menyikapi atau menyikapi mertua atau keluarga suami saya yang toksik itu Ustadz. Karena mungkin sebenarnya dia sudah tahu dari awalnya dia menikahi seorang janda anak 1. Dan sudah tahu konsekuensinya seperti apa gitu Ustadz ya. Terima kasih. Bunda. Iya Aa. Ada 2 hal yang ingin coba Ahilman sampaikan dari kisahnya Mbak Liza yang disampaikan kepada kami. Yang pertama, nasihat untuk siapapun yang menikahi seseorang yang sudah menikah sebelumnya. Kita itu bukan hanya menikah dengan pasangan kita semata. Kalau dia sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya, berarti kita pun juga harus ridho, harus menerima pasangan kita plus anaknya dari pernikahan yang sebelumnya. Karena
bagaimana mungkin kita memisahkan orang tua dengan anaknya? Bagaimana mungkin kita memisahkan ibu dengan anak kandungnya? Berarti sama dengan kita memisahkan seorang ibu dengan kebaikan dan kebahagiaannya. Anak itu pernah tinggal di rahim ibu selama 9 bulan. Dilahirkan hidup dan mati, disusui, dibesarkan. Maka wajar ketika ibu itu melangkah pengen bawa anaknya. Karena anak sesuatu yang tak bisa dipisahkan. Dan ingat ya, jangan membedakan antara anak sambung dengan anak kandung. Dua-duanya adalah titipan dari siapa? Allah. Kalau titipan dari Allah, saat kita merawatnya, membesarkannya, ada pahala atau tidak? Ada. Yang kedua, tentang bagaimana pola asuh terhadap anak kita. Ibu harus menguatkan anak yang ibu bawa daripada pernikahan sebelumnya. Karena bagaimanapun sekarang dia tinggal dengan kita, dengan keluarga barunya. Ketika ditanya tapi sering dibedakan, sering dibandingkan. Mungkin hal yang wajar, tinggal bagaimana kita kuat saja untuk tidak lemah dengan segala keadaan yang ada. Kalau dia dilemahkan oleh lingkungannya, minimal bunda harus menguatkan dia. Bunda yakinkan pasangan bunda. Sebelum kita meyakinkan orang yang jauh, yakinkan orang yang dekat. Fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Jangan terlalu sibuk dengan apa yang tidak bisa kita lakukan. Apa salah satunya? Kita gak bisa nebak perasaan orang yang jauh. Betul? Kita gak bisa ngotak-ngatik izin. Dalam hal ini perasaan mertua harus lebih sayang sama anak. Mungkin susah untuk itu. Tapi tugas kita sebagai ibu untuk nguatin dia. Nah gak apa-apa ya. Mungkin kakek nenek kamu belum sayang banget sama kamu. Kamu buktiin ya. Kamu harus pinter ya. Berprestasi ya. Agar nanti nenek kakek kamu bangga sama kamu. Jadi itu yang harus bunda kuatkan. Jangan sampai dia dilemahkan oleh nenek kakeknya. Ibu juga lemah. Suami ibu juga lemah. Lingkungan juga melemahkan. Ini yang dikhawatirkan. Ujungnya anak ini bertumbuh di atas luka yang tidak pernah sembuh dalam hidupnya. Jangan membencinya. Jangan menyesalinya. Terus gimana selama pasangan ibu baik-baik saja. Selama itu akan ada kebaikan. Maka ibu tinggal buktikan ibu jadi menantu yang baik. Betul gak? Kemudian cucunya buktikan jadi cucu yang baik. Berkali-kali bilang ya, kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang. Yang bisa kita rubah apa? Ajarkan tubuh kita berenang. Agar saat ombak itu datang kita bisa mengarunginya. Sama, kita gak bisa rubah sikap orang ke kita. Yang bisa kita atur apa? Hati kita dan sikap kita kepada orang lain. Kalau ibu udah ngerasa gak kuat, ngerasa capek, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat. Berceritalah sama Allah. Mungkin kita tidak bisa melihatnya, tapi Allah melihat isi hati kita. Dan Allah paling tahu seperti apa perasaan kita. Semoga Allah sembuhkan hati ibu dan bisa menguatkan anak-anak ibu dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Nah Ustadz, sekarang kita ada segmen baru nih Ustadz yang namanya Sapa Jamaah. Langsung aja sekarang kita sapa host kita yang lagi ada di luar masjid. Assalamualaikum Kak Aditya Putri. Silahkan Kak. Makasih Teh Ica Subandono. Dan sekarang kita ada di Sapa Jamaah. Dan sudah ada Bunda Dini nih di sini. Bun, kenapa? Pundak aku terasa nyeri otot, badan pegel-pegel, gara-gara bawa belanjaan dari pasar. Betis, rasanya keras banget. Kayaknya karena kemarin jalan kaki dari rumah ke pasar. Pas banget nih Bun, aku punya solusinya. Paramex nyeri otot hot cream bisa dipakai untuk meredakan pegal-pegal atau nyeri otot dan juga nyeri sendi. Sini Bun, aku kasih tahu ya cara memakainya.
Paramex Nyeri Otot Hot Cream ini rasanya enak banget Bun, nyaman dipakainya. Apalagi kalau sebelum dan setelah olahraga. Atau pas badan kita lagi pegel-pegel nih, abis aktivitas berat. Nah ini tuh beda banget, panasnya tuh pas dan meresap ke dalam. Bukan cuma panas di luarnya doang. Jadi berasa banget efeknya di otot kita yang lagi tegang. Apalagi Bun, kalau diolesnya tuh di daerah pundak atau betis. Ih langsung berasa enteng dan rileks banget. Krimnya juga nggak lengket, jadi enak banget digosoknya. Dan yang paling aku suka nih, aromanya bikin rileks banget karena mengandung aromaterapi anis oil. Mantep. Panasnya nyaman ya Teh? Ada aromaterapi anis oilnya juga? Cobain sendiri deh Bun. Wangi aromaterapi anis oilnya beneran bikin rileks. Bisa dibeli di mana? Paramex Nyeri Otot Hot Cream ini bisa dibeli di apotek terdekat atau bisa langsung cek aja di e-commerce. Pokoknya nih aku saranin buat yang aktif, suka gampang pegel, atau hobi berolahraga, wajib banget punya Paramex Nyeri Otot Hot Cream ini. Nyeri otot, sendi, pegalinu, Paramex Nyeri Otot Hot Cream obatnya. Bunda, hati harus punya prasangka baik. Kenapa? Karena semua bermula dari hati. Apa yang kita rasakan di hati menentukan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan menentukan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan menentukan apa yang jadi kebiasaan. Dan apa yang jadi kebiasaan menentukan nasib kita dalam kehidupan. Ternyata semua bermula dari hati yang bersih, dari hati yang baik. Maka perbaiki hati, lembutkan hati. Agar semua bermuara pada kebaikan dalam hidup. Kalau hatinya sudah baik, maka lisannya akan baik. Mudah-mudahan kita terus dibimbing jadi orang yang makin baik dalam hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, cabut nikmat berbuat dosa di hati kami. Agar sisa hidup kami lebih sibuk dengan kebaikan kepadamu. Ya Allah, perbaiki semua urusan kami. Perbaiki rumah tangga kami. Perbaiki keluarga kami. Perbaiki semua yang berat untuk kami ya Allah. Temani hidup kami ya Allah. Tunjukkan yang baik itu baik untuk kami. Dan tunjukkan yang buruk itu buruk untuk kami. Rabbana atina fitunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, terima doa kami. Ijabah doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surah Yasin ayat 65. Insya Allah menjadi pembekalan untuk kita semua ya. Terima kasih. Saya Alisa Subandono pamit undur diri. Sampai ketemu di kajian hati episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.